Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, sudah ketahuan ternyata ya ada indikasi pencucian uang Rafael ini. Saya menyoroti tentang tentang kekayaan mereka begitu kan. Saya bukan iri bukan apa, tapi melihat pajak hari ini ya masyarakat selalu membayar pajak, bahkan dicekik dengan pajak-pajak begitu kan, disuruh bayar tepat waktu dan sebagainya, tetapi di internal sendiri ya melakukan seperti ini begitu. Ada indikasi pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dan sekarang sudah dipecat begitu kan akibat ulah anaknya begitu. Itulah yang menunjukkan ada sesuatu yang memang ditunjukkan begitu, dalam artian bahwa ya kalau tidak terjadi seperti ini dia tidak akan ketahuan bahwa itu adalah indikasi pencucian uang atau apa begitu kan, begitu logikanya begitu. Saya tidak mendukung siapa-siapa, kami memberikan statement bahwa yang namanya korupsi, kekerasan apapun itu adalah musuh kita bersama. Mari kita sadari bahwa perilaku kita yang harus kita hormati, perilaku kita yang menjadi dorongan kita kepada kebaikan pada diri sendiri begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini saya bacakan komentar-komentar terlebih dahulu ya. PPATK temukan indikasi pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Wow. Dari 2012 dilaporkan sampai hari ini tidak ada tindak lanjut. 11 tahun bro. Ya kemana begitu kan. Jadi aneh, mungkin pejabat-pejabat lain ya kalau hari ini memang ada indikasi itu ya laporkan begitu kan ya. Mungkin dengan ada ketahuan ini mulai viral, akan tahu internalnya sendiri seperti apa begitu. Inilah bobroknya orang-orang yang membiarkan uang-uang negara, uang-uang rakyat digitukan begitu kan. Jangan si Rafael doang dong yang diaudit PPATK ya, di Kementerian Keuangan dan si Dirjen Pajak sekalian diperiksa. Banyak banget ya perputaran uang rakyat se-Indonesia di situ yang rawan disalahgunakan oleh oknum. Betul begitu. Katanya ada 1.300 dan sebagainya begitu kan yang melaporkan kekayaannya di LHATN begitu kan. Tetapi di LHKPN itu menunjukkan bahwa kok masih banyak orang-orang yang tidak melaporkan itu begitu kan. Jadi seharusnya LHKPN itu harus melakukan tindakan yang memang yang mengarah kepada pencegahan terhadap korupsi itu begitu. PPATK ini bacret aja 2021 dia lakukan LHKPN dan harta yang tertulis jelas 56 miliar. Tapi kenapa sekarang kalian baru ngoceh soal pencucian uang? 2021 kalian kemana? Ya betul sekali, kemana? Kalau bobroknya kong kali kong seperti ini begitu kan, hanya draft laporan ngapain begitu kan ya. Bukannya pencucian uang ini perlu dilakukan oleh beberapa orang ya ini. Kenapa sekarang baru bersuara PPATK? Kemarin kemana? Usut tuh harta semua pegawai pajak. Jangan hanya pegawai pajak. Di kementerian yang lain, apalagi di BUMN, apalagi dengan yang lain, semuanya harus diaudit begitu kan. Ya mungkin ada yang belum melaporkan begitu. Weh, PPATK ngarcep kali, yang dikulik hanyalah pejabat sipil yang gak punya pasukan khusus. Ada kejadian ya, Ferdy Sambo yang disinyalir punya rekening gendut banget, PPATK hanya membisu. PPATK kemarin kemana aja ya? Kenapa yang viral baru-baru diusut? Tuh pejabat yang kekayaannya melonjak di sana ya, pandemik dicek. Ya kenapa ya? Karena pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi ya, seharusnya yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, wah kacau ini ya, kok tidak ada begitu kan. Ya seharusnya Pak Jokowi turun tangan ini begitu kan. Ya harus diaudit semua dari ranah kementerian, semuanya diaudit begitu kan. Biar siapa yang memainkan hal seperti itu begitu kan. KPK harus bergerak begitu. Ngapain menangani Formula E yang tidak ada korupsinya sama sekali. Ini sudah jelas-jelas di depan mata begitu kan. Ya dari audit terus kemudian BPK menangani bagaimana begitu kan. Ya gimana ya bangsa kita ini begitu kan. Kalau seperti ini terus dibiarkan, rakyat tidak suara sama sekali ya, bisa jadi ya kekayaan mereka akan digunakan orang-orang tertentu. Ya si bapaknya ini ya dengan ayah yang penganiayaan ini, kalau tidak ada kejadian ini tidak akan ditemukan dengan indikasi ini begitu. Sampai kiamat pun tidak ditemukan. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu kan. Karena Allah sudah menunjukkan yang terbaik begitu kan.
Jadi sambil menunggu perbaikan sistem dan evaluasi Irjen Pajak, rakyat jelata diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang belum ditentukan. Iya gak juga begitu kan. Yang dipotong uang gue digaji kerja keras, uang pajaknya udah dikumpulin gue dilaporin. Ya banyak sekali begitu kan. Yang namanya pencucian uang ya bisa jadi ya gak seperti ini juga begitu kan. Semua mudah ditanggung negara hidupnya, masih kurang aja. Hahaha. Mari baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Ini ya, PPATK temukan indikasi pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dan sekarang sudah dipecat oleh Sri Mulyani. Langkah ini langkah yang baik sebenarnya, tapi ya Sri Mulyani ya harus fokus lagi semua anggota-anggotanya, tidak hanya Rafael ini begitu. Dikutip dari CNN Indonesia, ya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan indikasi pencucian uang oleh Rafael Alun Trisambodo. PPATK menyatakan telah melaporkan temuan tersebut kepada KPK, Kejaksaan Agung dan Inspektorat Kementerian Keuangan Irjen Kemenkeu pada 2012. Hasil analisis yang disampaikan kepada penegak hukum tentu sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uang, ujar Humas PPATK Nasir Kongah saat dihubungi melalui pesan tertulis. Kok baru sekarang? Kemana PPATK dari dulu begitu kan? Dari 2012 begitu kan? Nasir juga menjelaskan pidana soal yang digunakan oleh Rafael. Lebih lanjut penyidik yang tahu. Sementara itu KPK mengaku sudah menindaklanjuti temuan tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Arif Fikri mengungkapkan pihaknya sudah memeriksa laporan harta kekayaannya penyelenggara negara LHKPN Rafael tahun 2012-2019. Hasil pemeriksaan telah diserahkan kepada Irjen Kemenkeu. Atas LHKPN yang bersangkutan pada tahun 2012 sampai dengan 2019, KPK pun telah melakukan pemeriksaan dan hasilnya telah disampaikan dan dikoordinasikan dengan Inspektorat Kementerian Keuangan terkait untuk tindak lanjut berikutnya, terang Ali. Ya pada hakikatnya kita coba periksa begitu ya, periksa lagi begitu kan. Ya pada akhirnya suatu saat nanti bisa ditemukan begitu kan. Karena ini merupakan audit, dia tidak bisa dalam artian bahwa ya audit itu akan menunjukkan yang di situ begitu kan. Ya kalau ada indikasi pencucian uang ya bisa jadi terjadi begitu kan. Bahkan ya Ali mengatakan ya KPK dalam waktu dekat juga akan memanggil Rafael untuk mengklarifikasi LHKPN yang telah dilaporkan dengan harta faktual yang dimilikinya. KPK segera melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, hal ini sebagaimana fungsi LHKPN KPK yang tidak akan hanya melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan tetapi juga pemeriksaan LHKPN dari para penyelenggara, ucap Ali. Bahkan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani respon mencopot Rafael dari jabatan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak DJP Kemenkeu Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2. Meski begitu Rafael tetap berstatus ASN dan tetap menerima gaji. Ya pada hakikatnya itulah demokrasi kita begitu. Seharusnya pecat, tidak lagi bekerja di situ begitu kan. Ya pada hakikatnya ya kalau memang ada indikasi itu ya segera semuanya diaudit begitu kan. Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN kalau bisa semuanya audit, menteri anak buahnya itu biar ketahuan mana yang bermain dan mana yang tidak begitu. Pasti ada rawan, ada indikasi korupsi begitu kan. Bahkan Sri mengatakan pencopotan Rafael didasarkan pada pasal 31 ayat 1 PP 94 ya tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Pencopotan ini buntut dari penganiayaan yang dilakukan putra Rafael, Mario Dandi Satrio terhadap anak pengurus GP Ansor. Namun tak lama setelah pengumuman itu Rafael menyatakan mengundurkan diri per hari ini dan jabatannya dan status PSN di DJ Kemenkeu. Hingga berita ini diturunkan, CNN Indonesia belum dapat mengonfirmasi pernyataan PPATK kepada pihak Rafael Alun Trisambodo. Wow, ada apa dengan ini ya? Ya bekerja bertahun-tahun ya, punya penghasilan 56 miliar ya. Apakah itu kan uang rakyat begitu kan? Tapi saya tidak melihat bahwa kalau memang ada indikasi seperti ini ya segera tangkap aja begitu kan? Ya pada akhirnya yang indikasi pencucian uang itu mengarah kepada korupsi. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.